Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rindu Aulia dari kelas 3B dari jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah artikel ilmiah yang berjudul The Bugis Makassar Diasporas, yang ditulis oleh Leonard Y. Andaya dan diterbitkan dalam Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society tahun 1995. Artikel ini penting karena menyoroti bagaimana komunitas Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan menyebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, serta bagaimana diaspora ini berakhir dengan cerita yang berbeda, seperti kegagalan Makassar dan kesuksesan Bugis. Latar belakang dari sejarah eksodus besar-besaran masyarakat Sulawesi Selatan pada abad ke-17 hingga ke-18. Faktor utamanya adalah kekalahan dalam Perang Makassar melawan VOC, konflik internal dan tekanan politik dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Tujuannya itu di sini adalah untuk membandingkan mengapa diaspora Makassar berakhir dengan kegagalan, sementara diaspora Bugis justru berhasil membangun kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang bertahan lama. Metode yang digunakan oleh Andaya adalah kajian historis komparatif dengan memanfaatkan sumber-sumber primer berupa arsip VOC, catatan kolonial Inggris, serta naskah Melayu seperti Tuhfat al-Nafis dan silsilah Melayu dan Bugis. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan hasil utama dari hasil diaspora Makassar maupun diaspora Bugis. Nah, jadi teman-teman, diaspora Makassar itu gagal karena status bangsawan tinggi membuat mereka itu sulit untuk menerima otoritas kerajaan lokal. Jadi mereka tuh dianggap ancaman oleh VOC sehingga dipaksa untuk kembali ke Sulawesi pada tahun 1680. Sementara diaspora Bugis itu malah kebalikannya dari diaspora Makassar, karena diaspora Bugis itu justru sukses karena mereka tuh lebih fleksibel kan dalam menerima aturan lokal, terus aktif juga dalam menjalin pernikahan politik, serta mampu untuk membentuk pemerintahan diaspora unik yang memadukan tradisi Bugis dan Melayu. Nah, hal ini tuh yang memungkinkan Bugis itu menjadi kekuatan dominan di Riau, Selangor, dan juga Sumatera. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis kritis dari artikel ini. Jadi pertama itu kekuatan dari artikel ini adalah metodologinya. Karena metodologi yang digunakan itu metodologi komparatif yang jelas, membandingkan dua kelompok etnis yang berbeda namun berasal dari konteks yang sama. Jadi terus ada kontribusi akademik yang besar karena artikel ini tuh menunjukkan faktor budaya gitu ya, kayak konsep siri dalam masyarakat Bugis yang berperan penting banget dalam keberhasilan diaspora. Dan yang terakhir itu ada sumber yang beragam. Jadi sumber yang didapatkan itu sangat banyak, mulai dari arsip kolonial hingga naskah lokal. Bahkan itu sampai kayak perspektif yang ditawarkan itu lebih kaya. Kita bergeser untuk membahas kelemahan dari artikel ini. Yang pertama itu, artikel ini terlalu bergantung pada catatan kolonial VOC dan Inggris yang mungkin bias terhadap peran lokalnya. Nah, dan yang kedua itu ada tentang penjelasan tentang kegagalan Makassar cenderung menekankan faktor politik. Sementara aspek sosial budayanya itu kurang dieksplorasi secara mendalam. Dan kelemahan terakhir yang saya temukan pada artikel ini adalah kurangnya perspektif dari dalam masyarakat Bugis dan Makassar selain dari naskah bangsawan. Baik, jadi sekarang mari kita bergeser membahas relevansi dan implikasi dari artikel tersini. Artikel ini relevan dalam memahami proses akulturasi budaya, dinamika kekuasaan, dan peran diaspora dalam sejarah Asia Tenggara. Sedangkan implementasinya itu ada dua. Yang pertama itu
implikasi teoritis yang memperkaya studi diaspora dengan menekankan faktor budaya, bukan hanya politik dan ekonomi. Dan yang kedua itu ada implikasi praktis yang memberi pemahaman bahwa kesuksesan kelompok migran sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi dengan masyarakat penerima. Hal ini penting untuk kajian migrasi modern maupun kebijakan multikultural. Tak terasa waktu telah berlalu. Jadi di sini yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi secara keseluruhan, artikel The Bugis Makassar Diasporas layak dijadikan referensi. Alasannya, karena penelitian ini tidak hanya memberikan informasi historis, tetapi juga analisis mendalam tentang faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan diaspora. Artikel ini juga relevan untuk mahasiswa sejarah, antropologi, maupun kajian Asia Tenggara karena mampu menjelaskan hubungan erat antara budaya, politik, dan migrasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.